teman-teman, kali ini di YouTube channel aku kita bakal berbincang tentang perekonomian Indonesia dan kali ini kedatangan bintang tamu. Beliau adalah guru di SMA di wilayah Bandar Lampung ya atau di Provinsi Lampung. Selamat datang Ibu Yeti. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Yeti di channel YouTube aku, namanya channel Di Edukasi. Jadi kali ini kita mau edukasi semua teman-teman warga YouTube tentang perekonomian di Indonesia. Kalau boleh tahu, Bu Yeti berprofesi sebagai guru sejarah udah berapa lama? Ibu berprofesi sebagai guru sejarah sekitar kurang lebih 35 tahun. Masih sampai sekarang ya, Bu? Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap mengajar di salah satu SMA negeri yang ada di Bandar Lampung. Oke, kalau gitu tanpa harus berpanjang lebar, teman-teman, kalau di wilayah Lampung, pokoknya yang namanya Bu Yeti Yuningsih ini udah terkenal banget ya, terkenal killernya dan terkenal baik hatinya juga. Nah, langsung aja kita mau berbincang ya Bu, untuk mempersingkat waktu, kita mau bahas tentang perekonomian Indonesia. Oke, apakah layar saya sudah terlihat, Bu? Sudah? Oke deh. Nah, ini Bu, ceritain dong ke kita pada waktu masa-masanya sebelum kemerdekaan. Ada penjajahan dari Portugis, terus ada VOC, ada kependudukan Jepang dan Belanda ya Bu, yang menjajah Indonesia. Itu seperti apa ya Bu? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Indri kepada Ibu, yang mana kita akan mengulas kembali, mengingatkan kembali sejarah masa bangsa Indonesia, negara Indonesia mendapatkan imperialisme dan kolonialisme dari sisi yaitu ekonomi. Kalau kita lihat dari denah atau peta yang ada di layar ini, yaitu Ibu akan memberikan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang masa penjajahan Portugis di negara Indonesia dari sisi ekonomi ya. Jadi kita ruang lingkupnya dibatasi hanya ekonomi. Kedatangan bangsa Portugis ke negara Indonesia itu memang ada hubungannya dengan perekonomian. Mereka datang ke negara Indonesia tujuannya untuk meningkatkan, mensejahterakan masyarakat dan negaranya, berarti ada sangkut pautnya dengan ekonomi. Jadi kedatangan mereka ke negara Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah adalah sebagai bahan keperluan di negara Portugis untuk meningkatkan status sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, otomatis juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, itu untuk di Portugis. Jadi mereka melakukan monopoli hasil bumi bangsa Indonesia pada waktu itu semasa mereka datang ke negara Indonesia. Begitu juga kalau Ibu lihat ada denah yang kedua atau ada peta yang kedua yang tulis yaitu masa monopoli VOC. Kalau VOC ini dia adalah suatu monopoli yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi tepatnya adalah para pedagang Belanda yang melakukan monopoli hasil bumi di negara Indonesia, yang mana para pedagang itu memonopoli melakukan kebijakannya di negara Indonesia didukung oleh pemerintah kolonial Belanda yang ada di negara Belanda. Masih masalah monopoli VOC di sini masih tetap masalah ekonomi juga. Jauh-jauh mereka dari negara Belanda ke negara Indonesia itu tujuannya ya untuk mencari hasil bumi agar perekonomian masyarakatnya baik, kesejahteraan masyarakatnya baik. Itu yang dilakukan oleh orang Belanda ke negara kita, yaitu memonopoli hasil bumi. Sama seperti itu yang dilakukan oleh Portugis juga memonopoli yaitu hasil bumi untuk kesejahteraan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di negara mereka masing-masing. Kemudian kita lihat lagi, yaitu masa denah yang ketiga atau peta yang ketiga, masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang juga sama. Semua negara yang datang ke negara Indonesia, negara-negara Eropa itu yang datang ke negara Indonesia, termasuk di luar Eropa adalah negara Jepang, itu tujuannya ya sama. Mereka mencari hasil bumi untuk meningkatkan perekonomian di negara mereka. Jadi
titik tekan mereka adalah waktu itu adalah hasil bumi bangsa Indonesia yang terkenal seperti adanya lada, kopra, cengkeh, kayu manis, pala. Itu adalah hasil bumi bangsa Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat atau meningkatkan perekonomian, yaitu negara Portugis, negara Belanda, dan juga negara Jepang. Itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, bagaimana dengan sistem perekonomian yang mereka lakukan di negara kita? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, mereka melakukan monopoli. Monopoli perdagangan, berarti kebijakan apa dalam monopoli itu yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia itu yang mempunyai hasil bumi itu harus dijual, harus dibeli oleh mereka. Jadi tidak boleh dijual kepada bangsa lain atau kepada negara lain. Pada masa Portugis, hasil bumi harus dijual kepada Portugis. Pada masa Belanda atau VOC, harus dijual kepada yaitu yang namanya Belanda. Pada masa Jepang juga harus dijual kepada Jepang. Nah, itulah yang terjadi di negara Indonesia pada waktu itu. Jadi ya perekonomian kita ya sangat-sangat tertekan. Masyarakat sangat miskin karena semua sudah diatur, semua sudah dikuasai dan dimonopoli oleh orang-orang dari negara Eropa, termasuk yaitu di luar negara Eropa adalah negara Jepang, yang mana mereka memonopoli, menguasai semua hasil bumi kita, sehingga rakyat kita menderita, rakyat kita tertekan dan tertindas. Itu aja Ibu rasa. Terus Singkat penjelasan pada Ibu. waktu itu juga belum ada kepresidennya ya Bu ya, sistem kepresidenan, karena kan memang kita masih masa belum merdeka. Jadi kepemimpinan negara dipegang siapa Bu? Kita pada waktu itu belum mempunyai suatu kepala negara atau belum mempunyai seorang pemimpin negara yang dikatakan sekarang adalah presiden, belum. Kenapa kita belum punya? Karena pada masa itu kita adalah masa negara yang terjajah, negara yang belum merdeka. Jadi kita belum mempunyai seorang pemimpin, seorang kepala negara seperti sekarang, presiden. Belum ada kita. Mungkin hanya ada organisasi aja ya Bu ya, yang untuk golongan tua dan muda ya. Kalau untuk organisasi pada masa Portugis juga kita belum ada, masa yaitu Belanda, masa VOC itu juga belum ada. Nah, mulai pada masa pendudukan Jepang kita udah ada organisasi, yaitu organisasi pemuda yang sifatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi juga ada yang digolongkan masuk organisasi milik pemuda, ada organisasi milik golongan yang tua, ada juga organisasi yaitu milik wanita. Nah, kalau wanita di sini dia tidak ikut berperang, yaitu membawa senjata, bukan, tetapi dia di sini memberikan bantuan, yaitu dari sisi pangan. Nah, itu dari tugas daripada wanita sebagai pejuang pada masa yaitu Jepang dan pada masa Belanda. Kalau gitu kita next ya Bu ke masa kepresidenan kita, yaitu presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Di sini ada satu materi tentang konferensi meja bundar. Itu tentang konferensi apa sih Bu? Oh ya, kita lihat di sini ada presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu dipilih menjadi presiden pada tanggal 17 Agustus 1945 sidang PPKI yang pertama kali. Yang mencalonkan Insinyur Soekarno untuk menjadi seorang presiden yaitu orang yang bernama Otto Iskandar Dinata. Beliaulah yang memberikan saran dan mengajukan dan akhirnya diterima. Insinyur Soekarno, dia terkenal sebagai bapak proklamator. Jadi pada masa itu dia memimpin negara kita, negara yang baru merdeka, yang memproklamasikan kemerdekaan adalah beliau, itu Insinyur Soekarno. Berbagai macam ragam yang dilakukan atau berbagai macam cara yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno itu untuk meningkatkan perekonomian. Jadi kita hanya bahas pada perekonomian, kita nggak bahas pada bidang politik, tapi kita bahas di sini pada bidang perekonomian. Berbagai macam cara yang dia lakukan untuk membahas masalah perekonomian di negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ya, yang mana pada waktu itu dia pemimpin melakukan berbagai macam cara seperti ada BI. BI itu adalah suatu bank pemerintah yang merupakan pengganti dari De Javanse Bank. De Javanse Bank itu adalah bank milik Belanda. Bank milik Belanda yang ada pada waktu itu. Kemudian oleh presiden kita digantilah namanya menjadi BI. Jadi BI itu untuk nanti tugasnya antara lain dia nanti merangkul untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang waktu itu mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan nilai mata uang menjadi rendah, menjadi turun semua, yang tadinya 500 menjadi 50, kemudian 1000 menjadi 100, itu dikarenakan mengalami apa namanya, devaluasi ya namanya ya. Iya, penurunan Ya, nilai. devaluasi. Maka dengan demikian akhirnya semua bank-bank kecil itu dirangkum, diblur, dijadikan satu oleh beliau dalam BI, seperti ada bank koperasi di situ. Kemudian ada bank tabungan negara, ada bank ini lagi nelayan. Itu semua dijadikan satu, bank petani dijadikan satu oleh Insinyur Soekarno di dalam BI, supaya bisa mengontrol peredaran uang yang ada di negara Indonesia pada waktu itu. Karena kita pernah mengalami yaitu masa krisis keuangan, moneter, sama mengalami moneter. Walaupun arti kata di situ harga barangnya murah, tapi kita nggak bisa beli karena keuangan kita sangat terbatas pada waktu itu, pada masa beliau. Kaitannya terhadap KMB gimana, Bu? Nah, KMB itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno untuk mengukuhkan kemerdekaan Indonesia supaya diakui oleh Belanda waktu itu KMB. Nah, di dalam KMB itu ada permasalahan, antara lain ada masalah kita dengan Irian, karena kita waktu itu ada masalah dengan Irian. Nah, masalah Irian itu Insinyur Soekarno meminta agar Irian itu dikembalikan kepada kita dari tangan Belanda, tapi Belanda masih menunda pengembalian Irian. Kemudian lagi di situ di dalam KMB, Belanda mau melakukan perjanjian KMB itu, dia mau, arti kata meninggalkan negara Indonesia itu pergi ke negaranya, tetapi Belanda meminta seluruh utang-utang Belanda itu harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Seperti Nah, dengan demikian ya, mau nggak mau ya. Seperti yang tertulis di sini kan, Bu, ada perusahaan Belanda kembali beroperasi, terus menanggung hutang sama menanggung biaya karyawan. Iya, jadi kita itu pada waktu KMB itu ada yang diajukan oleh Belanda ke kita, yaitu mengenai utang-utang Belanda itu kita yang harus menanggungnya. Ya, dengan demikian ya mau nggak mau kita menyetujui keinginan daripada Belanda, yang penting Belanda keluar dari negara kita, dari adanya KMB itu. Nah, disitulah kan semakin terpuruknya, semakin merosotnya, semakin miskinnya, semakin rendahnya ekonomi bangsa Indonesia, ya, dengan situasi kondisi keamanan kita yang masih kacau, masih banyak yaitu pemberontakan, kemudian yang terjadi di daerah-daerah, kemudian lagi adanya serangan-serangan dari negara Belanda yang masih tetap mau berkuasa di negara Indonesia, itu masih sangat kacau kita. Oke, berarti ya intinya semua yang dilakuin sama Presiden Soekarno itu termasuk membayar hutang Belanda adalah tujuannya supaya memerdekakan negara Indonesia, terutama pada Irian ya, Bu ya? Ya, bukan pada Irian, yaitu tujuannya untuk meminta kepada Belanda memberikan kebebasan kemerdekaan ke seluruh bangsa Indonesia, termasuk Irian. Macam itu dia minta. Saya dikhususkan kepada Irian gitu ya. Iya. Berikutnya, mungkin kita langsung aja ya ke beberapa wajah-wajah presiden yang sudah memimpin negara Indonesia ya, Bu. Dari awalnya yaitu Presiden Soekarno sampai dengan sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Dari ketujuh presiden ini, mana sih yang paling terkenang atau terkesan masa kepemimpinannya menurut Ibu selaku Ibu adalah rakyat Indonesia? Singkat aja, Bu, untuk kasih testimoninya. Oke.
Kalau Ibu sebagai warga negara Indonesia, dari adanya 7 presiden di sini semuanya bagus, tetapi ada yang sangat berkesan, ada yang arti kata yang sangat meninggalkan kenang-kenangan yang sampai sekarang untuk rakyat Indonesia itu masih tetap ada, masih teringat ya, yang tidak bisa dilupakan, yang mana perjuangan mereka itu tanpa mereka itu Indonesia tidak akan bisa seperti ini. Pertama, kalau Ibu mengambil yaitu satu tokoh proklamator. Satu Tokoh aja, satu proklamator. aja, satu aja. Nah, kalau untuk yang yang kedua untuk Bapak Pembangunan nggak diambil. Sebab Enggak, ada dua, cuma satu aja, Bapak Bu. Harus Pembangunan. favoritnya satu aja. Terfavorit Ibu satu. Kalau Ibu sih kalau ngambil dari sini memang ada dua, tapi kalau suruh milih ya apa boleh buat, Ibu ngambil yaitu sebagai tokoh proklamator aja dulu ya. Dia tokoh proklamator. Tapi kalau yang ini yang kedua ini Ibu juga berkesan loh. Dia ini sebab tanpa ini pembangunan Indonesia maju. Oke Bu. Dia Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat oleh beliau ini. Walaupun arti kata semua presiden-presiden yang di sini memang tidak ada yang sempurna karena dia adalah manusia. Ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Nabi itu hanya sempurna karena digiring oleh Allah. Nah, kalau Ibu ada satu adalah Bapak proklamator, yang kedua adalah Bapak tokoh pembangunan. Sampai sekarang ini tanpa ada orang yang siapa? Yaitu, yaitu jenderal, yaitu Soeharto. Oh, yang Ibu paling terkesan Soeharto. Jadi the most favorite Ibu adalah Bapak Soeharto. Oke. Ibu ambil itu. Sebenarnya ada dua Ibu ini yang Ibu ambil. Ada dua. Cuman ya kalau Ibu pilih-pilih ya boleh jadi Soeharto ya Bu. Bapak Pembangunan. Seperti tokoh proklamator kalau nggak ada dia kita nggak bisa merdeka. Perjuangan dia besar sekali. Yang nomor dua kalau tanpa dia Indonesia nggak bisa maju pembangunan sampai sekarang ini. Yang pertama sekali mempelopori kemajuan pembangunan bangsa Indonesia, negara Indonesia itu orang yang kedua, pemimpin yang kedua. Berarti sudah ditentukan favoritnya Bu Yeti adalah Bapak Soeharto. Keren alasannya. Ya teman-teman, memang seperti tadi disampaikan oleh Bu Yeti ya, jadi semua presiden itu punya kelemahan dan juga ada kelebihannya sebagaimana manusia biasa ya Bu ya. Jadi kita nggak hanya menilai yang jeleknya saja, tapi kita pikirkan juga dampak-dampak positif yang mereka berikan, beliau berikan untuk pembangunan negara di Indonesia. Kalau gitu terima kasih Bu Yeti untuk sharingnya hari ini. Makasih untuk waktunya yang sudah diberikan hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Dadah.